Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Diperkenalkan, nama saya Suwarto, dosen Universitas Raharja, dengan nomor induk dosen nasional 0416047808. Saya sebagai peserta Serdos periode pertama tahun 2022. Salah satu mata kuliah yang ditugaskan pada saya dari kampus Universitas Raharja adalah Kalkulus 2. Mata kuliah ini sesuai dengan latar pendidikan saya, yaitu pendidikan matematika. Penjelasan mata kuliah ini untuk memenuhi PDD UKT-PT unsur pengajaran pada proses Serdos Math yang saya sampaikan dengan memenuhi kriteria delivery, interaction, assessment, atau DIA. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Kalkulus 2 membahas tentang konsep integral tak tentu, teknik pengintegralan dengan berbagai metode, baik untuk integral fungsi aljabar, integral fungsi transenden, ataupun integral fungsi trigonometri, yang kemudian dilanjutkan dengan integral tertentu yang akan digunakan untuk menentukan luas dan volume pada kurva. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah: pertama, secara umum, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Secara khusus, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis konsep integral tak tentu dan menyelesaikan integral tak tentu tersebut menggunakan berbagai metode. Yang kedua, mampu memahami formula integral untuk menghitung luas dan volume benda pecah. Yang ketiga, terampil dalam menggunakan formula integral pada pemecahan masalah sehari-hari. Materi Kalkulus 2 ini meliputi: satu, konsep dasar pengintegralan tak tentu; kedua, teknik atau metode pengintegralan tak tentu; yang ketiga, integral tertentu; empat, penggunaan integral dalam menentukan luas dan volume benda pecal; yang kelima, integral lipat 2 dan 3. Sistem pembelajaran yang saya lakukan pada pembelajaran pembelajaran yang nanti yang saya tampilkan adalah menggunakan daring, karena video saya ambil pada saat pandemi COVID-19. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah menggunakan metode ceramah dan tanya jawab langsung pada saat perkuliahan. Interaksi yang saya lakukan dalam perkuliahan adalah menggunakan Zoom untuk mendukung perkuliahan daring, grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi-informasi di luar perkuliahan, dan LMS yang sudah disediakan oleh pihak kampus yang diberi nama Aidu Raharja. Pada perkuliahan Kalkulus 2 ini, sistem penilaian yang saya lakukan adalah menggunakan tes dan penugasan. Pada tes dan penugasan, yaitu untuk tugas mandiri diberi bobot 30%, untuk ujian tengah semester bobotnya adalah 30%, ujian akhir semester bobotnya 40%. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Video atau proses pembelajaran saya rekam pada saat pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran yang saya lakukan dilakukan secara daring.
untuk mata kuliah kalkulus 2 pada pertemuan pertama. Berikut videonya. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Kita ketemu lagi dengan saya, mungkin yang sudah pernah mengikuti saya. Kalaupun yang belum, selamat bergabung di Kalkulus 2. Ini kita satu semester sebanyak 14 kali pertemuan ke depan, kita akan coba belajar bersama untuk materi Kalkulus 2. Banyak hal yang dipelajari di Kalkulus 2, tetapi sebagai prasyarat tentunya Anda sudah mempelajari Kalkulus 1 atau diferensial. Mohon untuk bisa melihat satu-satu, untuk diaktifkan dulu kameranya biar nanti saya bisa melihat. Nah, setelah itu boleh dinonaktifkan, nggak apa-apa. Ya, walaupun di wilayah kita Tangerang sudah mulai turun, tetap saya menyampaikan pesan dari kampus dan umumnya dari pemerintah untuk menjaga prokes ya. Silakan untuk sesuai dengan anjuran pemerintah. Tentu karena masih kondisi pandemi ini masih berjalan. Saya tampilkan, sudah terlihat di layar? Halo? Bisa Pak. Oke, ya. Pak. Ada beberapa materi yang mau saya sampaikan. Ini untuk turunan tidak saya sampaikan detail karena di kalkulus 1 sudah dipelajari. Ya, kita mulai nanti dari integral tertentu, kemudian sampai teorema dasar kalkulus, perhitungan integral tertentu, terus luas daerah bidang, volume, dan seterusnya. Nah, ini yang mau kita bicarakan. Ya, sambil menyampaikan beberapa hal yang harus disepakati kita semuanya. Pertama adalah harapan saya jam 7.50 saya berusaha semaksimal mungkin sudah mulai. Untuk materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi yang integral tertentu dan seterusnya, itu kita sepakat dulu. Pertama, tadi kehadiran sudah dan seterusnya. Berikutnya terkait dengan tugas mandiri. Tugas mandiri ini selalu nanti saya unggah melalui Aidu. Kalau ada, baik pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya, nanti saya unggah ke sini dan saya infokan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait UTS dan ujian akhir semester. Ini sudah ada ketentuan dari kampus, sehingga ini kita tinggal mengikuti saja. Ya, tinggal mengikuti saja. Ini sudah ada ketentuannya. Ya, saya juga tidak menyampaikan secara khusus, tapi saya mengingatkan bahwa ada syarat kehadiran untuk bisa mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, itu tentunya juga dari kampus, sehingga Anda tentu sudah memahami dengan baik. Ya. Nah, jadi dua hal ini untuk diperhatikan betul, sehingga nanti di akhir pertemuan setelah melaporkan nilai tidak ada pertanyaan lagi. Itu sebagai awal kita berjumpa di kalkulus 2. Silakan kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Halo Pak, mau nanya Pak? Ya, silakan. Si Hanif ya? Ya, saya Hanif. Jadi kan tadi ada terkait absen kehadiran gitu ya. Nah, kalau dari Pak Suwarto sendiri, absensinya modelnya seperti apa Pak? Apakah dipanggil satu-satu ketika meet atau mengisi Google Form atau mungkin jenis lainnya? Oke, ini untuk kehadiran nanti saya lewat link Google Form diisi, kemudian dari Google Form itu nanti saya unggah ke aplikasi di portal Raharja, sehingga nanti Anda bisa ngecek
sewaktu-waktu di portal Raharja. Oke, kalau tidak mau ya, nanya lagi, Pak. ya silakan Hanif. Ya, kan dari Pak Suwarto ini apa matkul pasti ada tugas-tugas gitu ya. Nah, saya sih cuma mau nyampein harapannya kalau tugas itu kasih deadline-nya jangan yang mepet-mepet, Pak, gitu. Oh Atau ya, mungkin dari Pak Suwarto biasanya deadline-nya berapa hari gitu kah? Mungkin disepakati dari awal gitu biar pada oke. Saya memberi waktu paling lama, biasanya 1 minggu. Jadi sebelum pertemuan berikutnya, ya sudah terkirim. Misal hari ini saya ngasih tugas, saya nanti buka di IDU, waktunya biasanya sampai pertemuan berikutnya. Gitu, sampai sebelum pertemuan berikutnya. Berarti kan 7 hari. Gitu. 6 sampai 7 lah. Gitu. Kan waktunya sangat cukup saya pikir untuk mengerjakan itu. Kita berangkat dulu dari turunan dulu. Nah, yang paling sederhana sebelum saya masuk ke integral. Saya memiliki rumus fungsi. Saya langsung menggunakan rumus fungsi saja. Nah, ketika ada 3x pangkat katakan 5 ditambah 2x. Fx adalah rumus fungsi f untuk x. Nah, ini bisa saja gx atau yang lainnya, atau diganti fx dengan y juga boleh. Ya, ini diganti y juga boleh. Ya. Gunakan y menunjukkan variabel dependent variabel, x menunjukkan independent variabel, boleh seperti itu. Atau fx juga boleh. Nah, sekarang saya ingin tahu turunannya. Saya yakin Anda bisa menunjuk dengan mudah f aksen x atau turunan pertama dari fungsi x. Kita bisa menotasikan juga dengan dy per dx. D menunjukkan derivatif atau turunan untuk fungsi y. Fungsi y-nya itu sama saja fx tadi terhadap x. Nah, boleh seperti ini notasi. Ya. Saya pengen tahu coba turunannya 3x pangkat 5 plus 2x. Silakan salah satu. 15 pangkat 4 plus 2. 15x ya. Pangkat Ya. 4 plus 2. Oke. Setuju semua ya? Yang lain setuju? ya, Pak, benar. Oke. Ya, benar ya, setuju. Nah, ini proses turunan atau proses derivatif dari fx menentukan f aksen x atau dy per dx. Konsep integral itu mengembalikan lagi ke bentuk fungsinya. Yang ini turunan. Nah, menentukan hasil fungsinya dy per dx. Nah, mengembalikannya lagi. Maaf si Ahmad, siapa tadi yang ini mic-nya di mute dulu ya, biar nanti yang lain tidak terganggu. Oke, terima kasih ya. Saya ulangi lagi, proses mengembalikan ke rumus fungsi dari turunan ke rumus fungsi ini adalah integral. Integral. Nah, proses turunan ini kita sudah membahasnya di kalkulus 1. Ya, silakan kemarin. Ya, mudah-mudahan sudah menempuh semua. Nah, ini kita coba membahasnya di kalkulus 2. Nah, ini kalkulus 2. Jadi ada yang menyebutnya sebagai anti turunan, ya boleh. Anti turunan integral ya sama saja. Nah, jadi saya ulangi lagi, dari rumus fungsi sembarang
saya mencontohkan merumuskannya adalah 3x pangkat 5 plus 2x. Turunannya adalah 15x pangkat 4 plus 2. Proses mengembalikan ke fungsi ini yang dinamakan integral. Seringkali dinotasikan dengan integral. Dinotasikan dengan huruf S yang agak memanjang seperti ini. Ya, ini notasi yang disepakati secara internasional karena matematik adalah bahasa simbol yang disepakati atau berlaku secara universal. Jadi belajar integral di Indonesia tentu akan sama dengan belajar di Amerika ataupun di belahan dunia yang lain. Karena bahasa simbol yang disepakati secara yang bersifat universal, bersifat bisa dipakai untuk di belahan dunia yang lain. Oke. Matematika itu bahasa simbol yang memiliki makna. Jadi menyimbolkan fungsi dengan Y sama dengan menyimbolkan dengan Fx, ini bahasa simbol. Nah, F aksen ini juga bahasa simbol. DY per DX atas persoalan-persoalan yang bisa dinotasikan dalam bahasa matematik. Nah, tetapi terkadang kita kesulitan bagaimana membuat persoalan yang dihadapi itu dinotasikan ke dalam bentuk kalimat seperti ini. Karena apa? Karena bentuknya yang rumit. Nah, ini yang bentuk masih sederhana. Ya, yang rumit nanti setelah kita sederhana ini oke. Ya, yang sederhana ini bisa dipahami dengan baik. Ya. Dalam kasus bidang ekonomi ataupun teknik itu tidak sesederhana bentuk fungsinya 3x pangkat 5 plus 2x. Bisa saja dalam bentuk eksponensial E pangkat 2x dan seterusnya plus dan seterusnya. Ini mungkin sudah agak rumit. Ya. Nah, tetapi kita berangkat dari yang sederhana. Oke, ini kita baru menyampaikan ke dalam apa yang dinamakan integral. Jadi sebagai konsep dasarnya adalah mengembalikan rumus turunan suatu fungsi ke dalam rumus fungsinya. Maka kalau dalam contoh ini adalah 5x pangkat 4 plus 2. Karena ini merupakan rumus dari derivatif atau turunan suatu fungsi, di belakang harus dinotasikan dengan dx. Harus. Kenapa? Karena 5x pangkat 4 plus 2 ini adalah rumus turunan suatu fungsi. Maka di belakang ini harus ada dx. D menunjukkan derivatif pada x. Karena variabelnya di sini x. Kalau di sini variabelnya t misal ya dt. Kalau variabelnya p ya dp. Kalau variabelnya u ya du dan seterusnya. Disesuaikan dengan variabel yang dibicarakan di sini apa. Nah, kebetulan di sini x, sehingga di belakang dx. Ini menotasikan dulu. Ya. Jadi penting ini x maka dx. Kalau saya ganti t, dt. Y, dy. U, du dan seterusnya. Oke. Ini notasi penting. Nah, tentu dengan mudah hasil dari integralnya ini karena fungsi mula-mulanya sudah diketahui, maka tentu menjadi 3x pangkat 5 plus
2x. Kalau dikembalikan lagi, plus 2x. Plus C, konstanta. Nah, ini kenapa menjadi konstantanya ada? Nah, nanti kita lihat kenapa harus ada. Alasannya harus ada. C itu seperti apa? Mengembalikannya ini nanti kita coba satu persatu. Nih, mengembalikan ke sini langsung. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, oke. Kenapa harus ada C? Nah, kita lihat. Kenapa harus ada C? Satu-satu. Nah, kita coba bandingkan satu-satu. Ketika ada fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 5. Plus 5. 5. Nah, ini tidak ada. Plus 5. Terus, ini yang satu. Ini ada yang kedua. Ada 5x pangkat 3 min 3x kuadrat min 10. Nah, di sini kita akan kelihatan nanti. Nah, f aksen x turunan pertama. Oke, ini turunan pertama. Saya yakin Anda dengan mudah menunjukkan turunannya adalah 6x plus 2. Setuju? Ada yang berbeda? Halo? 3x kuadrat plus 2 plus 5. Turunannya 6x plus 2. Plus 2. Oke, setuju ya? Iya, Pak. Ya, Oke, setuju. Oke, setuju. Ini juga sama. F aksen x 15x kuadrat min 6x. Setuju? Ada yang berbeda? Setuju, Pak. Oke, setuju. Oke, kita lihat. Oh iya benar. Ya, kita lihat sekarang. Nah, kemana 5-nya? Kemana min 10-nya? Pada kasus ini. Pada kasus ini. Ada yang bisa berpendapat? Kemana 5 sama min 10? Saya Pak mau itu. Ya, silakan. Ini harus di-upgrade nanti langsung nyambung lagi ya. Jadi kalau dalam suatu fungsi, kalau misalnya ada konstanta, itu apabila diturunkan maka konstanta itu hilang, gitu, Pak. Hilang atau nol gitu ya? Iya benar. Oke, setuju. Yang lain setuju? Setuju, Pak. Oke, setuju. Oke. Dalam proses ini bisa dituliskan 5x pangkat 0 kan sama saja. 5 kali 0 kan 0 kan itu. 5 kali 0 kan 0. Sehingga menjadi 0 turunannya. Tetapi kalau dikembalikan lagi ke rumus fungsi, nah, saya tuliskan di bawah ini, ya, kan menjadi 6x plus 2 dx. Nah, tentunya ada 3x kuadrat plus 2x. Kalau ini tahu kita konstantanya nilainya 5. Tetapi pada kasus lain, kalau tidak tahu semula-mula fungsinya, kita tidak akan tahu konstanta nilainya berapa. Konstantanya nilainya berapa. Maka dalam hal ini bisa menuliskan langsung 5. Tetapi andai kata semula ini yang fungsi x-nya tidak saya tuliskan langsung ke dalam integral saja, kita tidak bisa tahu bahwa konstantanya adalah 5. Oleh karena itu secara umum kita tuliskan saja C. C-nya berapapun ketika diturunkan atau didiferensialkan, tetap nilainya juga akan 0.
entah 5, entah min 10, entah berapapun itu. Yang kedua pun sama. Yang pertama. Yang kedua pun sama. Yang kedua pun sama. Jadi integral 15x kuadrat min 6x dx. Ini harus ada dx. Kebetulan kita tahu di sini adalah 10 min 10. Tetapi kalau kita tidak tahu kan apa namanya? Kita tidak tahu rumus fungsi mula-mulanya, kita tidak bisa menebak bahwa konstantanya adalah min 10. Maka kita bisa menuliskannya adalah 5x pangkat 3 min 3x kuadrat min atau plus c. C-nya itu di sini yang dimaksud adalah min 10. Andai kata saya langsung menuliskan pengintegralannya 5x pangkat berapa? Ini 15 saja. 15x kuadrat plus 2x dx. Sekarang 15x kuadrat plus 2x dx. Turunannya. Silakan, ada yang menyebut? Integralnya. Integralnya dari 15x kuadrat plus 2x dx. Integral. Berapa? Saya Pak. Ya, boleh, silakan. Hanif. Jadi itu x-nya pangkat 2 ya, Pak? Ya, kuadrat, betul. Berarti 15 per 3 itu 5x pangkat 3. Oke, 5x pangkat 3. Ditambah berapa ya? 2x kuadrat. 2x kuadrat. X kuadrat, Pak. X kuadrat. X kuadrat. Nggak pakai 2. Nah, terus? Plus C. Plus C, konstan. Ya. Nah, kita kan tidak tahu tadi mula-mulanya C-nya berapa. Maka kita tulis cukup C saja. Nah, kita tidak tahu C-nya nilainya berapa. Kalau yang tadi kita sudah ada bayangan bahwa C-nya adalah min 5 dan min 10. Tetapi secara umum kita cukup menuliskan C saja. Nah, ini secara lebih mudahnya seperti itu. Sehingga saya yakin Anda akan paham bahwa secara umum ketika ada AX pangkat N dx, untuk menentukannya adalah N plus 1, 2 bertambah 1 kan jadi 3, N plus 1, ya kan, dibagi dengan N plus 1 plus C. AX pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Nah, ini lebih lebih mudahnya Anda bisa menggunakan. Sampai di sini mungkin ada yang disampaikan dulu. Silakan. Halo? Halo? Ya, Pak. Oh, masih nyambung ini berarti ya? Masih, Pak. Oke, ya. Masih Pak. Oke, masih. Saya pikir saya ngomong sendirian nanti kan. Saya harus cek kalau saya memang masih ada yang mendengarkan. Gitu. Nyimak, Pak. Oke, ya. Ada lagi yang boleh sampaikan? Ini beberapa menit lagi selesai. Nggak ada? Nggak nyampe 1 menit lagi. Oke. Cukup, Pak. Cukup ya. Terima kasih. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Tapi tadi saya ulang lagi, kalau ada yang kurang nanti waktunya berarti kita connect ulang. Terima kasih kalau tidak ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi